Hai semuanya, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja. Karena aku di sini baik-baik banget. Aku lagi excited banget dan kali ini aku bikin video mengenai penyesalan yang telah aku lakukan di umur 20-an dan aku baru sadar di umur 26 sekarang ini. Yang pertama adalah di umur 20-an itu aku tidak mempunyai future plan. Jadi aku kayak menjalani hidup aku itu tanpa adanya goals, tanpa adanya impian, tanpa adanya dream. Jadi hidup aku itu selalu monoton di situ-situ saja dan bergerak di tempat itu saja. Yang kedua, aku tidak memanage uang aku dengan baik. Dari umur 20 aku udah bekerja di pabrik waktu itu. Aku sudah punya penghasilan sendiri. Nah, waktu itu aku tidak memanage uang aku dengan baik. Jadi aku selalu membeli hal-hal yang lagi trending, misalnya baju, makanan. Kemudian aku selalu beli barang-barang yang tidak kepakai atau barang-barang yang tidak penting dan itu menumpuk di lemari aku atau di rumah aku. Aku juga suka healing. Jadi setiap aku merasa ada masalah, aku butuh healing. Bahkan seminggu sekali aku healing ke Bandung, aku healing ke Bogor. Seperti itu kan membutuhkan uang yang banyak ya teman-teman. Jadi duit aku ya habis untuk buat traveling, beli makanan ya yang tidak terkira gitu, beli pakaian-pakaian yang tidak penting dan beli barang-barang yang tidak penting. Kemudian penyesalan yang ketiga adalah aku tidak bisa memanage waktu dengan baik. Sehari itu kita punya 24 jam dan dalam 24 jam ini aku tahu waktunya kerja ya kerja, kita kerja 8 jam, terus bekerja ini aku tidak produktif. Aku cuma main HP, buka Instagram, buka TikTok sampai aku ketiduran. Aku tidak menambah ilmu pengetahuan, aku tidak mengupgrade skills, aku tidak membuat sesuatu yang berbeda pada hari itu. Terus berjalan sampai beberapa tahun. Kemudian penyesalan yang keempat aku adalah tidak mencoba sesuatu yang baru. Apa sih mencoba sesuatu yang baru? Misalnya aku upgrade skill dalam bahasa Inggris, jadi content creator, jadi belajar investasi. Penyesalan kelima aku adalah takut sendiri. Jadi kalau misalnya aku pengen pergi ke suatu tempat atau exploring suatu tempat, aku selalu sama teman aku dan kita selalu bikin schedule. Ayo tanggal segini kita ke tempat ini, mau nggak? Ayo tanggal segini kita ke tempat ini, mau nggak? Seperti itu, dan aku tidak pernah pergi sendiri. Penyesalan selanjutnya adalah tidak mau keluar dari zona nyaman. Misalnya zona nyaman itu apa? Misalnya kita lagi pengangguran ya. Nah, pengangguran itu enak banget. Tanpa kamu kerja, udah ada yang ngasih makan. Tanpa kamu kerja, ada motor, ada bensin untuk kamu pergi keluar untuk main football, untuk nongkrong, untuk main game. Itu adalah zona. Jadi kamu nggak pengen keluar sana untuk cari kerjaan buat dirimu sendiri, tapi kamu pengen tetap stay di tempatmu sekarang, menikmati hal-hal yang dibantu oleh orang lain. Itu adalah zona nyaman, guys. Sebenarnya aku nih nggak ngelakuin hal ini ya, karena aku dari umur 20-an udah mulai kerja kan. Cuman aku suka melihat ya di zaman sekarang atau di anak-anak muda kita sekarang, anak-anak muda Indonesia, termasuk ada beberapa teman yang aku kenal juga. Mereka itu suka banget yang namanya nongkrong, main game tanpa ngapa-ngapain. Jadi maunya di rumah terus, makan disediain, dia mau kemana-kemana ada yang support gitu dari keluarganya, seperti itu. Itu adalah zona nyaman dan sebenarnya itu harus di break. Nah, penyesalan selanjutnya adalah selalu mengandalkan orang lain. Maksudnya apa sih selalu mengandalkan orang lain? Jadi setiap kamu pengen ngambil keputusan, kamu selalu bertanya kepada si A, si B, si C. Nah, dari beberapa saran dari orang-orang ini, kamu ngikutin apa kata si A, bukan kata hati kamu, bukan kata logika kamu. Itu artinya selalu mengandalkan orang lain. Penyesalan selanjutnya adalah tidak ambil resiko. Nah, aku juga suka ngelakuinnya adalah tidak ambil resiko. Jadi waktu itu selama aku di Indonesia, karena aku udah ngerasa aku udah punya kerjaan, misalnya kerja di pabrik, ya aku kerja di pabrik udah ada gajinya, aku bisa kemana-mana sendiri, punya duit sendiri gitu ya, bisa ngidupin diri sendiri. Akhirnya aku takut untuk keluar dari perusahaan itu atau cari pekerjaan baru. Nah, itu tidak mau ngambil resiko. Nah, sekarang aku di umur sekarang, aku lagi di Hong Kong, kerja di Hong Kong, aku berani ngambil resiko walaupun ini tidak sesuai dengan passion aku ya teman-teman. Tapi aku mau ngambil resiko supaya aku nanti di kemudian hari tidak menyesal. Penyesalan selanjutnya adalah terlalu overthinking. Kamu tahu, terlalu overthinking ini sangat berbahaya buat kamu sendiri, ya buat aku juga, karena aku sering overthinking, dan ada masa-masa overthinking aku ini meledak, bikin semuanya hancur, bikin semuanya meledak, seperti itu. Terlalu overthinking ini berbahaya banget karena ini mempengaruhi pikiran, mental, dan kesehatannya. Aku juga dulu selalu overthinking, guys. Ada masa-masa dimana masa kelam karena aku selalu overthinking akan sekitar aku, padahal hal itu belum terjadi gitu. Dan semakin aku pikirin, semakin nyut-nyutan kepala aku. Tut,
seperti itu nyut-nyutannya. Dan semakin aku mikirin, semakin aku tuh blunder. Jadi aku kerja, aku nggak fokus, aku selalu ngelakuin kesalahan. Dan setiap aku overthinking, aku selalu punya ketakutan pada hal-hal yang belum pernah terjadi dalam hidup aku. Dan itu aku pikirin sekarang gitu. Overthinking ini bahaya, jadi kamu harus mengontrol pikiran kamu supaya kamu nggak gila ya nantinya. Penyesalan selanjutnya adalah takut gagal, takut mencoba. Kalau misalnya kamu pengen memulai sesuatu, kamu pengen jadi konten kreator, kamu pengen memulai bisnis suatu, atau kamu pengen merantau ke suatu negara yang baru, kamu tuh takutnya itu, aku bisa apa enggak, aku gimana ini, bisa apa enggak, aduh gimana ya orang di sana, aduh inilah, aduh itulah, aduh ono lah, semuanya itu takut. Yang penting adalah kita itu mencoba, berhasil atau tidak itu urusan belakangan, yang penting kita mencoba sehingga kita tidak punya penyesalan, oh aku belum pernah coba ini, cuma kalau misalnya aku mencoba ini pasti aku lebih begini, pasti lebih begono ya. Jadi itu aja penyesalan aku di umur 20-an, dan sekarang aku melek di umur 26. Jadi sekarang ini aku punya goals, aku punya dreams, aku punya sesuatu yang harus di-achieve. Sekarang hidup aku berubah total, mindset aku berubah total di umur 26 ini, dan aku pengen terapin ini dan aku pengen lihat kehidupan aku di 5 tahun lagi. So see you guys, bye bye.